Shalom, selamat sore, selamat datang pada live streaming ibadah tutup tahun 2021 Gereja Kristen Jawa Banyumanik, Semarang. Perkenankan kami mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat yang terkasih untuk dapat hadir pada ibadah awal tahun yang diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 2022 pada pukul 8 pagi. Ibadah ini adalah ibadah tatap muka dan akan disiarkan pada live streaming pada channel YouTube GKJ Banyumanik Semarang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Adapun yang menyampaikan firman pada ibadah sore hari ini ialah Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak kisah, suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Dan mari bersama-sama kita mengawali ibadah tutup tahun pada hari ini dengan memuji Tuhan melalui pujian pembukaan dari Pelengkap Kidung Jemaat 244, bait yang pertama dan kedua. Sejenak aku menoleh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah kita pada saat ini, ibadah tutup tahun. Marilah kita menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita memasuki litani pengakuan dosa. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Oh Tuhan, ampunilah karena kami tidak melihat bahwa Engkau ada bersama kami, karena kami meninggikan diri. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah kejahatanmu. Tuhan, kasihanlah kami, sebab kami menjauhkan diri dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh kami. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Berbahagialah setiap kita yang mengakui segala dosa-dosanya dan bertobat. Karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada dalam kegelapan. Pernyataan ini tertulis di dalam Injil Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Syukur kepada Allah. Anugerah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dan kita mempersiapkannya dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu di dalam ibadah kami di penghujung tahun 2021. Sebagaimana Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kami di masa lampau, demikianlah juga Tuhan menyertai kami saat ini dengan kuasa firman Tuhan. Kami mohon agar setiap kami diterangi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berefleksi, kami melihat kebenaran Tuhan, dan kami bersuka cita. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan juga menjadi sebagai sarana bagi kita untuk berefleksi, diambil dari Injil Lukas 2, ayat 15 sampai ayat 21. Injil Lukas 2, ayat 15 sampai 21. Demikianlah Injil Yesus Kristus, sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta setia melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama beribadah di penghujung tahun 2021. Dan kita semua diajak untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Dan kiranya firman Tuhan yang saat ini kita terima, menolong kita untuk berefleksi
akan perjalanan kehidupan kita. Dalam perenungan kita ditolong dengan firman yang menceritakan tentang sekelompok gembala yang menerima kabar dari malaikat tentang kelahiran Yesus Kristus. Setelah mereka menerima kabar itu, mereka kemudian mendatangi bayi Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka bersukacita atas apa yang telah mereka saksikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali perenungan kita dengan kita membayangkan, dengan seolah-olah kita melihat bahwa pada saat itu Maria yang sedang hamil sudah waktunya untuk melahirkan. Namun mereka tidak mendapatkan tempat yang layak. Karena semua tempat atau semua penginapan yang ada itu sudah penuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan lebih jauh, ketika terjadi proses kelahiran itu, karena saat itu jika diberi sebuah keterangan bahwa pada saat itu ia kehabisan tempat, tidak ada tempat untuk menginap, berarti sesungguhnya yang terjadi pada saat itu adalah suasana sebuah daerah ataupun kota yang cukup ramai. Tetapi apa iya ketika ada kelahiran seorang bayi, apakah yang ada di sekitarnya itu tidak mendengar? Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ketika terjadi proses kelahiran itu, apakah tidak ada orang yang menyaksikan, yang sama sekali tidak tahu akan peristiwa itu? Nah, jawabnya bisa ya dan bisa juga tidak. Mungkin mereka mendengar tangisan bayi. Mungkin mereka juga melihat adanya proses kelahiran itu. Tetapi mungkin mereka abai akan hal itu. Mereka tidak memperhatikan. Mereka menganggap ya itu adalah sebuah hal yang biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Atau bisa juga orang-orang yang di sekitar kandang itu, mereka sama sekali tidak mendengar karena terlelap. Mungkin mereka sudah tertidur nyenyak. Nah, sehingga yang menjadi perenungan dan juga sekaligus pertanyaan bagi kita adalah, mengapa justru gembala-gembala yang sedang di padang itu, mereka yang menerima akan kabar itu? Mengapa para gembala itulah yang justru menangkap kabar kesukaan? Mengapa justru gembala ini yang kemudian merespon dengan baik, yang notabene mereka adalah golongan yang direndahkan, mereka adalah sekelompok orang yang diabaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita menghayati akan arti kabar kesukaan. Disinilah kita menghayati berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kabar kesukaan ataupun kabar keselamatan itu bukan berbicara tentang siapa yang boleh mendengar, siapa yang boleh menerima, apa latar belakang mereka, apa status mereka.
Bukan itu. Tetapi yang justru diperhatikan adalah siapa yang merespon akan kabar itu. Sekali lagi, nggak peduli mereka dari latar belakang apa dan apa profesinya, tetapi merekalah yang merespon kabar kesukaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mendapatkan sukacita di dalam hatinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kelahiran Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, keselamatan itu disediakan bagi semua orang. Keselamatan itu disediakan kepada setiap orang, kepada semua, bahkan seluruh alam. Tergantung apakah mereka mau merespon dengan baik kabar itu. Nah, sekali lagi para gembala lah yang memberi respon baik itu. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terang yang dari Tuhan itu sesungguhnya menerangi seluruh alam ini, menerangi seluruh dunia ini. Tetapi tidak semua orang mau melihat terang itu. Tidak semua orang mau menerima terang itu. Setelah menerima kabar itu, lalu gembala berjalan menuju bayi Yesus. Nah, saudara, di sini pun kita juga boleh menemukan arti terang itu. Jadi sesungguhnya gembala yang berjalan menghampiri atau mencari bayi Yesus ini adalah bahwa terang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu menuntun, memberikan jalan kepada setiap orang untuk datang kepada keselamatan, untuk menghayati kehidupannya menuju perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, namun terkadang kita menyaksikan atau bahkan mungkin kita mengalami, sekalipun jalan yang harus dilewati itu sudah ditunjukkan, jalan itu sudah diterangi, namun seringkali ada banyak orang yang memilih jalannya sendiri, walaupun jalan itu gelap. Lalu ketika para gembala itu mengalami perjumpaan dengan Yesus, menyebabkan mereka memuji Tuhan, mereka bersukacita. Ini kita boleh mengartikan bahwa perjumpaan dengan Yesus atau perjumpaan dengan terang itu akhirnya menerangi hati manusia, menerangi batin mereka. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, setelah mereka melihat bayi Yesus, mereka bersukacita. Sekali lagi, mari kita merenung. Apakah ketika mereka merespon, hati mereka diterangi, apakah kemudian status mereka berubah dari seorang gembala, berubah menjadi yang lain, menjadi nabi misalnya? Ternyata tidak. Ternyata mereka kembali lagi kepada profesi mereka yang lama dan menghidupi sebagai seorang gembala. Mereka yang bergulat dengan bahaya. Mereka yang hidup bersama domba-domba gembalaannya. Nah, disinilah kita pun juga boleh berefleksi.
Di dalam refleksi saya boleh mengatakan demikian. Kita tahu bahwa matahari selalu bersinar, tetapi kadang-kadang mendung itu mencoba menghalangi. Kita tahu bahwa terang itu ada dan nyata di dalam hidup kita. Tetapi selalu ada saja yang mengganggu akan terang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam damai dan sukacita akan kasih Tuhan di dalam kelahiran Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan damai sejahtera itu. Tetapi, apakah damai sejahtera yang kita miliki, yang ada pada kita itu bebas dari serangan-serangan? Bebas dari segala gangguan? Saya kira kok tidak. Bahkan saya boleh mengatakan, damai Natal itu seringkali mengalami gangguan dan ancaman dari segala arah. Ya, kita bersukacita, kita merasakan damai sejahtera, sukacita karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sudah nyata. Tetapi damai sejahtera itu diusik dengan adanya pandemi. Dan kadang-kadang membuat orang kehilangan harapan. Sukacita itu juga seringkali diusik dengan sakit penyakit yang menghampiri tubuh kita. Diusik dengan penderitaan. Dirintangi dengan kesulitan hidup. Dirintangi perasaan sedih dan duka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dalam situasi seperti itu, ketika mendung menutupi matahari, apakah cahayanya hilang? Tidak, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sinar matahari selalu ada. Hanya saja terhalang. Maka perenungan kita pada saat ini adalah demikianlah terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus itu hidup di dalam diri kita. Cinta dan terang kasih Kristus itu tidak hilang karena serangan-serangan itu. Karena sesungguhnya Tuhan menyinari kita. Tuhan menerangi kita. Membuat kita pandai dalam menimbang. Membuat kita bijaksana di dalam melihat segala sesuatu. Membuat mata kita terang sehingga kita jeli melihat. Membuat jalan kita terang untuk kita berjalan, dan juga memampukan kita untuk membagikan terang kepada sesama kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permenungan kita di akhir tahun ini, terang kasih Tuhan, senantiasa bercahaya, menerangi, melingkupi kehidupan saudara-saudara dan saya, sekalipun ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak gangguan. Tuhan menerangi kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman. Kita perbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa-doa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merenungkan perjalanan kehidupan kami. Dan kami menyadari, kami tahu bahwa sesungguhnya kehidupan kami senantiasa diterangi. Terang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu selalu ada. Sekalipun ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak gangguan terhadap terang itu. Namun terang itu selalu bercahaya, bahkan menerangi jalan kami di dalam kami memasuki tahun yang baru. Kami menyerahkannya ya Tuhan perjalanan kehidupan kami dalam kasih Tuhan. Sekalipun pergumulan dan juga kesulitan hidup ada pada kami, sekalipun sakit penyakit, sekalipun kesulitan hidup, kesulitan di dalam kami mengupayakan penghidupan yang baik, kesulitan kami di dalam melayani, terus menghadang kami, namun kami percaya, terang yang dari Tuhan itu menuntun kepada kami. Dan biarlah kiranya terang itu juga menunjukkan kepada kami apa yang harus kami perbuat sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai majelis, dan juga apapun peran yang kami lakukan. Dan juga terang yang daripada Tuhan itu menuntun anak-anak kami di dalam mereka belajar, sekolah, bergaul, bertumbuh, dan meraih cita-citanya. Dan kiranya terang yang daripadamu juga menerangi pemimpin-pemimpin kami, menerangi saudara-saudara kami yang saat ini tengah tertimpa bencana. Mari Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyinari mereka, Tuhan menyinari kami semua, karena kami percaya disitulah pancaran terang, disitulah pancaran berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Kita akan membaca litani persembahan. Jemaat yang terkasih, apa yang akan kita lakukan? Apakah bukti penyerahan diri kita terhadap pemberitaan firman itu? Ya Allah, berhari-hari kami berkeluh, berhari-hari kami berkarya dengan segala dosa kami. Namun dengan darah-Mu Kau sucikan semuanya. Sekarang ya Allah, dengan tulus kami menaikkan persembahan untuk kemuliaan. Persembahan ini kita landasi dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14 yang demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah
Segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk persembahan tutup tahun ini bisa dimasukkan pada waktu ibadah di gereja atau ketika jam kerja kantor gereja, atau bisa menggunakan QR, GKJ, BM, persembahan khusus. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan untuk mengiringi persembahan kita dari Kidung Jemaat 291, bait pertama dan kedua. Mari bersyukur semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami di tahun 2021 ini. Begitu banyak kejadian, baik susah maupun senang, yang kami yakini bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan telah memberkati tangan kami ketika mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan kejujuran dalam mengelola persembahan. Kami mohon ampun ketika di dalam mempersembahkan ada dosa yang terselip, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami juga berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Joko Wibowo dan Bapak Pendeta Samuel Prayogo beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan selalu memberkati di setiap pelayanannya dan mencurahkan berkat yang melimpah kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Selamanya
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita. Tuhan ada bersamamu sepanjang tahun 2021. Kami berharap pada Dia, Allah yang beserta. Tetaplah berpegang pada janjinya. Sebab janjinya benar dan nyata. Terpujilah Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kini bukalah hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.